Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Lubis dengan PM 2008 260074. Di sini saya akan mempresentasikan blog F3 di semester antara, itu tugas video yang berjudul dengan Fasa Previa. Baik, masuk ke definisi. Fasa previa adalah suatu kondisi pembuluh darah janin yang menyilang eh, atau berjalan pada ostium sternum cervix. Pembuluh-pembuluh darah ini berada dalam membran, tapi dia itu tidak didukung oleh tali pusat atau jaringan plasenta dan beresiko pecah ketika suplai membran pecah. Dan untuk etiologinya ada tiga. Itu yang pertama ada insensor filamentosa tali pusat, kemudian ada placenta verticolobus tambahan, kemudian placenta previa yang tumbuh sebagian. Untuk faktor resikonya ada beberapa faktor resiko, yaitu yang pertama ada placenta previa, yang kedua ada insersi filamentosa, ketiga ada bilobed atau sexturate placenta atau placenta yang bertipe lobus tambahan, ada IVF, kemudian ada kehamilan kembar, ada riwayat operasi rahim atau kurtase, kemudian usia ibu 35 tahun, kemudian ada merokok, bisa ke hipertensi dan diabetes. Untuk manifestasi klinisnya, eh, itu ada dua. Yang pertama ada bradikardi janin kalau pembuluh darahnya tertekan, kemudian ada pembuluh darah perdarahan pervaginam jika proses persalinan telah dimulai dan serviks telah membuka. Ketuban tidak terlindungi lagi, maka ruptur fasa previa hampir tidak dapat dihindari. Untuk komplikasinya, komplikasi utama dari fasa previa adalah pecahnya pembuluh darah yang membawa janin. Hasil ini dalam kematian perinatal 56% pada kasus yang tidak terdiagnosis dan 3% pada mereka yang didiagnosis prenatal. Untuk skor Afgarnya rata-rata dari 1 dan 5 menit adalah 8 dan 9 ketika dideteksi sebelumnya. Sebelumnya versus hanya 1 dan 4 yang selamat dari kematian kasus yang tidak terdeteksi. Untuk tata laksananya, uh, dengan adanya perdarahan fetal diperlukan kelahiran segera secara pervaginam atau dengan section cesar atau CS. Jika tidak ada perdarahan, mungkin diperlukan section cesar, tetapi bila ditunggu kelahiran pervaginam. Selaput ketuban dapat dipecahkan di tempat yang jauh dari pembuluh darah dan baik diekstraksi. Dan jika janin sudah meninggal, mungkin ditunggu kelahiran pervaginamnya. Dan ada postpartum gambaran darah pada bayi harus diteliti dan kalau kalau perlu dilakukan transfusi segera. Untuk prognosisnya, fasa previa dapat menyebabkan masalah serius bagi bayi dan bayi juga dapat menerima lebih sedikit darah dan oksigen. Jika pembuluh darah di membran berada di bawah tekanan, selain itu, ketika selaput ketuban pecah, yaitu ketika air pecah, pembuluh darah bayi di selaput dapat robek sehingga terjadinya perdarahan. Nah, ini dapat menyebabkan kehilangan darah yang parah, bisa terjadi anemia ataupun kematian pada bayi. Dengan deteksi dini terhadap kondisi fasa previa dan manajemen yang baik, resiko dapat terjadi selama kehamilan dapat kurang dari 5%. Namun, jika tidak dideteksi sampai terjadi proses persalinan, resiko kematian pada bayi dapat meningkat sehingga di atas 50%. Mungkin ini referensi yang saya dapatkan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah itu datang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.